الكتاب سلسال المسلم الحمد. Tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Alhamdulillah, kita baru saja melewati hari raya Idul Adha. Semoga hewan-hewan yang kita korbankan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di tahun depan, di tahun-tahun berikutnya, yang mana kita bisa berkorban lagi yang lebih baik dibandingkan di tahun yang ini. Bagi yang belum bisa korban, semoga di tahun depan ia bisa berkorban. Amin. Tapi harus diniatkan. Niatkan yang kuat, tunjukkan dengan perbuatan, dengan menyisihkan daripada rezekinya. Jangan sampai niat kuat tapi perbuatannya itu tidak ada. Ini mentang-mentang kurban ini sunnah. Memang dalam mazhab kita Syafi'i, hukum daripada kurban itu sunnah muakkad. Tapi kalau dalam mazhab Imam Hanafi itu adalah wajib. Jadi kalau ada orang tidak kurban, dosa. Itu pandangan daripada mazhab Imam Hanafi. Tapi dalam pandangan mazhab kita Syafi'i, hukumnya hanya sunnah muakkad. Ini banyak merasa ini sunnah, tak apa-apa, ditinggalkan pun tidak dosa. Tapi ingat, ada konsekuensi juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man wajada sa'atan wa lam yudha'i fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan kelebihan, kelapangan, tapi tidak berkorban, maka jangan dekati tempat solat kami. Melainkan itu ancaman atau peringatan tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua ni, yang sebenarnya bisa kurban tapi tidak mau berkorban. Mayoritas kita di umat Islam rata-rata mampu untuk kurban, tapi enggan dia untuk kurban.
Kalau ditanya, siapa kok ada duit mau lah? Mana kok ada duit ni? Tapi rokok sehari buat 3 bungkus. Kita logika aja dah. Rokok 2 hari 2 bungkus itu. Itu merokok paling murah ada 15.000. Rokok yang tak ada bukanya tu 15.000. Tak tahu saya ada yang lebih murah lagi, Allah Alam. Ada lagi? Berapa paling murah? 10.000 ada. Masih ada 10.000. Itu rokokan itu kali itu apa ni? Kalau seorang lagi itu longgar dia. Ini misalkan 15.000 rokok itu 1 bungkus. Sehari dia 2 bungkus. Bayangkan 1 hari 30.000, 1 bungkus 14.000. 1 bulan 9 juta, 900.000. 10 bulan 9 juta. 12 bulan 10 juta 800. Itu uang habis untuk memuaskan daripada hawa nafsunya. Ada ya? Sering tak dengar untuk ada yang dikira. Kenapa untuk menjalankan perintah Allah? Cuba ucapkan dan tanamkan seperti itu. Untuk korban adik rezeki. Orang yang rokok 2 bungkus, kurangi 1 bungkus. 1 bungkus aku niat untuk korban. Allah Pak, 15.000 tepikan setiap hari. Itu kalau sebulan 450.000. Tak usah setahun, 12 bulan, 10 bulan ya itu 4,5 juta. Itu kalau ikut patungan sapi, Allah 4,5 juta dapat limosin sampai limosin bisa beli. Kalau beli kambing, besar Pak. Kalau 4,5 juta tu, lumayan besar. Kan bisa kurban setiap tahunnya. Sekarang kalau ada orang yang merokok 2 bungkus, 3 bungkus, apalagi rokoknya mil tu 35.000. 1 hari 2 bungkus, bayangkan 70.000. 1 bulan 2,100 Pak. Untuk begini ada ya rezeki dia. Padahal untuk memuaskan daripada hawa nafsunya. Tapi untuk korban dibilang mana ada duitnya? Ini kan bermasalah kita ni. Orang yang model gini sebenarnya mampu, tapi tinggal untuk berkorban. Mampu dia tinggal untuk berkorban. Orang yang model begini inilah yang di hadis Nabi termasuk di dalam ancaman daripada Rasulullah, fala yaqrabanna musallana. Maka jangan dekati lagi daripada tempat-tempat solat kami. Bayangkan Nabi mau duduk aja di dunia ini tinggal sama orang itu. Apalagi nanti kelak di yaumul qiyamah. Jangan harap orang yang seperti ini akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Okey, niatkan tabung sehari sebanyak-banyak 10.000 aja bagi orang-orang yang berpenghasilan tak terlalu besar. Atau gajian, setiap gajian potong 250.000. Sisihkan 250.000, niatkan untuk kurban. Orang yang mana mengeluarkan hartanya untuk kurban ini, berarti dia mengorbankan hartanya untuk menjalankan perintah Allah dan menghidupkan sunnah Rasulullah. Tidak mungkin rezekinya akan disempitkan oleh Allah. Tidak mungkin. Bahkan rezekinya akan diberkahi oleh Allah. Yang mana harta itu kalau diberkahi sama Allah akan menambah kebaikan untuk orang itu. Harta yang dimakannya bukan diberkahi, membuat anggota tubuh ini ringan dan mudah untuk melakukan ketaatan ataupun perintah Allah. Ringan dan mudah untuk menghidupkan daripada sunnah Rasulullah. Kenapa? Rezeki yang dia makan bukan hanya halal, tetapi juga diberkahi oleh Allah. Tapi kalau rezeki yang tidak diberkahi oleh Allah, tidak akan menambah kebaikan untuk orang tersebut. Karena barakah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan untuk orang tersebut. Kalau anak mendapatkan keturunan yang barakah, otomatis keturunannya akan menambah kebaikan untuknya. Berarti akan memberikan manfaat untuknya. Keluarga yang barakah, keluarganya itu akan menambah kebaikan untuknya. Itu makna barakah. Harta yang barakah, otomatis harta itu akan menambah kebaikan untuk orang itu.
Berarti harta yang didapatkan digunakan dia untuk makan, membuat anggota tubuhnya ringan untuk menjalankan perintah Allah, ringan untuk menghidupkan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta yang diberkahi itu dimakan oleh anak istrinya, anaknya pun menjadi anak salehah, istrinya pun menjadi istri yang salehah. Nah, ini kalau orang rezeki yang diberkahi. Maka jangan takut untuk korban itu sisihkan, jangan ada satu setiap tahunnya itu kita tanpa korban, rugi gitu. Kecuali betul-betul tak mampu. Okey, ini bilang tak mampu, rokok 2 bungkus, 3 bungkus, bahkan ada 4 bungkus. Ada saya kenal dekat orang cukur, syukurnya orang Masya Allah sehari jadi 5 bungkus Pak, GF begitu. Sehari 5 bungkus. Tapi Alhamdulillah, kalau kurbannya, kalau beli kambing yang harga 12 juta setiap tahun, cari yang paling besar kambing. Yang macam gini tidak masalah. Mau 10 bungkus ke, mau 1 selop ke dia rokok sehari. Yang tapi kurbannya untuk Allah, yang mana dia tidak lupakan. Ini rokok jalan terus, tapi untuk Allah tidak ada. Lalu bilang belum ada rezekinya. Nah, ini kan salah ini. Berarti sebenarnya kita bisa, tapi enggan untuk menjalankan perintah Allah. Dan ingat, kurban itu setiap tahun, bukan per 2 tahun sekali, per 3 tahun sekali, enggak. Per tahun, setiap tahun. Ini ada orang model, kalau dia udah kurban tahun ini, tahun depan tuh ditanya, nak kurban bang, Pak, Haji, tahun lalu saya dah kurban. Ini seakan-akan per 2 tahun sekali, per 3 tahun sekali, per 5 tahun sekali. Ini banyak orang beranggapan seperti itu. Jadi seakan-akan kurban ini seperti haji aja. Ada yang menganggap seperti itu, cukup sekali saja. Bagaimana? Rasulullah itu memerintahkan kepada kita setiap tahun. Bahkan Rasulullah semenjak disyariatkannya kurban ini, Rasulullah tidak pernah meninggalkannya setiap tahun. Semenjak disyariatkan, semenjak diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Rasulullah saja yang maksum, terjaga daripada perbuatan dosa, yang sudah pasti masuk ke dalam surga, kurban tak ada lepas setiap tahun. Kita bukan maksum, tiap hari melakukan maksiat, tiap hari melakukan dosa. Lalu jaminan kita tidak ada apakah kita masuk surga atau neraka. Lalu tidak kurban, kok kepedean kita nak masuk ke dalam surga. Kurban ini menjadi kendaraan kita nanti kelak di yaumul qiyamah. Makna kendaraan kita nanti bukan berarti kita nanti naik sapi atau naik kambing. Tidak, bukan itu maksudnya. Makna kita akan memiliki kendaraan, menjadikan kendaraan itu hewan kurban. Kita akan cepat untuk masuk ke dalam surganya Allah. Logikanya saya kiaskan ya. Misalkan ada seseorang, ini 2 orang, Rudi, Memet. Ini dari Darul Muttaqin mau pergi ke mitra anda. Yang satu jalan kaki, yang satu pakai motor. Kira-kira siapa yang lebih dulu sampai? Yang pakai motor yang lebih sampai. Nah, itu maksudnya. Jadi kendaraan kita nanti di hari kiamat maknanya akan mempercepat kita untuk masuk ke dalam surga dibandingkan orang yang mana tidak memiliki kendaraan. Nah, jadi kalau kita kurban setiap tahun, kita memiliki kendaraan nanti di hari kiamat. Yang kendaraan itu membuat kita lebih cepat untuk masuk ke dalam surga dibandingkan orang yang mana tidak memiliki kendaraan nanti di hari kiamat. Nah, jadi jangan sampai tidak kurban kita setiap tahun. Setiap tahun harus kurban. Dan ini kejadian tahun ini tambah gila kejadian ini. Udah saya dengar, saya melihat depan mata. Ini bagian teman-teman yang ingin menghidupkan sunnah, nyembelih sendiri. Jangan dianggap enteng nyembelih lah. Dan saya selalu dari tahun ke tahun, kalau bisnis selalu saya bilang,
panitia jangan ngasih yang kurban untuk nyembelih. Tidak usah diizinkan. Walaupun dia bilang bisa, tidak usah diizinkan. Karena kita tidak tahu pasti. Ada mendengar dari ucapannya saja. Konsekuensinya ini salah potong, sikit ya salah potong, jadi bangkit. Ini kan banyak orang, Masya Allah, semangatnya dalam menghidupkan daripada sunnah ini. Memang Nabi menyuruh yang kurban menyembelih sendirinya, tapi menyembelih ini ada ilmunya, bukan main sembarangan menyembelih. Ini depan mata saya, yang mana salah satu instansi pemerintah menyembelih daripada hewan kurban, karena dia yang kurban, termasuk di antara yang kurban, akhirnya apa? Sapi itu jadi bangkit. Karena belum terputus satu salurannya, terangkat dan kaget dia. Saya bilangkan, tapi ngotot dia. Nah, Bapak tanggung sendiri, daging bangkit Bapak bagikan. Tuh lihat, niatnya udah bagus, baik, pengen nyembelih sendiri. Cuman kalau ingin menyembelih sendiri, belajar terlebih dahulu sama ahlinya. Jangan nyembelih, ini nyembelih bawa pisau-pisau dapur lagi. Iya Pak, bukan parang-parang itu pun. Wah, udah tak tentu arah tuh. Cuma biasa ya. Itu nampak ya tajam, tapi ketika menyembelih daripada hewan kurban, tidak tajam Pak. Itu pisau untuk menyembelih hewan kurban itu, kalau tukang jagal spesial menyembelih hewan ini, itu khusus Pak. Tidak digunakan kecuali hanya untuk menyembelih. Tidak digunakan untuk motong daging, ngulek daging. Tidak. Kalau kita kan tidak. Ini motong enggak, itu enggak ngulek, itu enggak nyincang daging, itu enggak nyincang tulang. Ya ini banyak terjadi fakta ini. Ini fakta. Maka saya selalu bilang kepada panitia kurban, jangan izinkan. Kenapa? Tanggung jawab panitia enggak. Sekarang belum kejadian. Kalau udah kejadian, bangkai seekor sapi, mubazir, udahlah, Allah Maha tahu. Enak betul. Tanggung jawab. Maka panitia pokok kasih tahu kepada yang kurban, udah kami siapkan tukang potong. Kecuali kita udah tahu pasti yang kurban ini memang ahli dalam menyembelih, ngerti dalam menyembelih. Ini apa dia sapi? Sapi yang nak dimain-mainkan, bergerak kayak sikit. Istilahnya apa namanya itu? Bergerak dia, merontak gitu. Itu orang tak pernah nyembelih, terkejut itu. Bisa bergeser untuk pisau. Lepas daripada leher, udah jadi bangkai itu. Kalau udah terpotong, tapi belum terpotong buat saluran, itu jadi bangkai itu, sapi itu. Jadi jangan dianggap enteng. Ini lagi ya Allah, ada yang benar lah motong, tapi menyiksa. Gila dia nyembelih hewan kurban macam gergaji kayu. Tahu gergaji kayu? Macam gitu. Macam gergaji kayu. Orang kalau profesional Pak, 3 gerakan ya, set, dah berhenti di tengah. Udah terputus semua. Tidak ada yang mana profesional tuh. Tidak ada Pak, benar. Sekarang jangan dianggap enteng, itu menyiksa hewan kurban. Dilarang sama Nabi SAW. Jadi bukan hanya pisau saja yang harus tajam, keahlian juga dibutuhkan. Ada model begini nih, hati-hati. Jadi kalau kita merasa, aku belum ngerti benar, serahkan kepada panitia yang menyiapkan daripada tukang jagalnya, pembunuh bayarannya. Udah siap tak? Tukang jagal udah siap. Tidak usah risau. Kecuali kita udah mengerti, tahu ilmu dalam menyembelih. Kita menjalankan ibadah ini harus dengan ilmu juga, bukan mengikuti hawa nafsu. Istilah kalau kita mau menyembelih sendiri karena kita kurban, tapi kita tidak tahu ilmu menyembelih, itu kita ibadah mengikuti hawa nafsu. Tidak boleh dibenci oleh Nabi SAW. Bukan apa, daging yang halal ini sebelumnya halal bisa menjadi haram. Jadi bangkai, kalau bangkai boleh kita makan? Nah boleh lah. Akhirat itu nanti kalau udah jadi bangkai pasti berat untuk dibuang. Bangkai lah dibagikan ke orang, tanggung jawab. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Jadi kalau kita merasa
belum mengerti dalam menyembelih, serahkan kepada panitia. Biar lancar, panitia pas menyiapkan yang profesional. Orang yang profesional. Jadi menghidupkan sunnah pun ada ilmunya, bukan yang sembarang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minggu lalu kita membahas, kajian terakhir kita membahas daripada makna la ilaha illallah. Sudah kita bahas. Sekarang kita masuk kepada ini kajian fikihnya. Ini sekarang kita masuk faslun alamatul bulugh salasun. Tanda-tanda seseorang itu sudah baligh itu ada di 3. Yang pertama, tamamu 15 sanatan fil dzakari wal unsa. Yang mana umurnya sempurna 15 tahun, mau dia laki-laki ataupun wanita. Maknanya apa? Yang mana apabila laki-laki ataupun wanita umurnya sampai 15 tahun, hitungan 15 tahun ini bukan masih tapi hijriah. Jadi kalau kita ni hitungan hijriah ni, kita ni lebih tua. Iya Pak, hitungan hijriah. Misalkan yang 60, itu 63, 65 kali dia umur itu. Kalau hitungan hijriah, yang dimaksudkan di sini hijriah, bukan masih. Jadi 15 tahun itu hitungan hijriah. Tetapi apabila tidak memiliki tanda-tanda seperti apa? Mimpi. Kalau untuk wanita seperti tidak ada haid sampai umur 15 tahun. Sekalipun dia tidak ada tanda, kalau sudah umur 15 tahun pas, maka dia dihukumi baligh. Ingat, kalau sudah dihukumi baligh, konsekuensinya berbeda. Sesuatu yang mana kalau dia tinggalkan sebelumnya yang wajib tidak dosa, sekarang dosa. Sesuatu yang mana Allah perintahkan kau kerjakan, bukan hanya dapat pahala, tapi ridha dari Allah. Kau tinggalkan, ini bukan hanya dosa, murka Allah pun kau dapatkan. Ini kalau sudah baligh, berubah konsekuensinya. Ini yang pertama, tanda baligh. Jadi umur 15 tahun pas. Tapi ingat, kalau tidak ada tanda-tanda seperti apa? Keluar mani atau haid untuk wanita. Yang kedua, wal ihtilal fil dzakari wal unsa li 9 sinin. Ini mimpi basah kalau kita katakan. Keluar mani untuk laki-laki dan wanita. Tapi minimal 9 tahun. Jadi kalau ada seorang anak laki-laki ataupun wanita mimpi basah, umurnya 9 tahun, maka dia dihukumi baligh. Kalau di bawah itu belum dihukumi baligh. Misalkan ada seorang anak laki-laki ini umur 8 tahun mimpi basah, apakah dikatakan baligh dia? Tidak, belum dikatakan baligh. Minimal 9 tahun. Di bawah 9 tahun sekalipun dia mimpi basah, maka dia tidak dihukumi baligh. Ini yang kedua, tanda yang kedua. Yang ketiga, wal haid fil unsa li 9 sinin. Dan haid, keluar darah haid untuk wanita minimal umurnya 9 tahun. Jadi kalau ada seorang wanita, anak perempuan umur 8 tahun setengah keluar darah, itu bukan dihukumi darah haid. Itu bukan dihukumi darah haid, dan itu bukan tanda dia sudah baligh. Dia masih belum ditetapkan sebagai wanita yang baligh, kecuali umurnya 9 tahun atau ke atas. Keluar darah maka dihukumi darah haid, dan itu tanda bagi wanita itu sudah baligh. Jadi kalau di bawah 9 tahun, misal kita punya anak atau cucu, ini keluar darah, umur masih 8 tahun lebih, keluar darah, itu bukan dihukumi darah haid, dan itu belum baligh. Mungkin itu darah kotor atau penyakit, bukan darah haid sebagai tanda baligh daripada wanita tersebut.
Tapi kalau kita punya anak ataupun cucu umur 9 tahun atau ke atas, lalu keluar darah, ini sebagai tanda ini darah haid dan tanda bagi anak kita itu sudah baligh. Dan ingat, kalau sudah baligh konsekuensinya berbeda seperti yang pertama tadi saya sampaikan. Maka kita harus memberitahu kepada anak kita dari sejak ini. Tanda-tanda baligh harus diberitahu, Pak. Biar dia memberitahu kepada kita. Jangan sampai udah setahun, 2 tahun dia udah baligh, baru kita tahu kalau anak kita sudah baligh. Beritahukan kepada anak kita tanda-tanda baligh ini begini nak. 2 hal ni tanda-tanda baligh nak. Jadi kalau engkau ini 9 tahun atau ke atas, apabila terjadi seperti ini, engkau mimpi basah, keluar mani, lalu yang untuk wanita ini yang mana engkau keluar darah, beritahu kepada bapak misalkan, beritahu kepada emak. Kita nanti jelaskan dia. Kau ni udah baligh. Kalau kau tidak solat, kau dapatkan dosa. Kalau kau kerjakan, kau dapatkan pahala. Kita beritahukan kepada dia, jangan kita diamkan. Alhamdulillah min dalik, itu akan kembali kepada kita. Kita yang akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Anak ini sudah baligh, kita tak main peduli sama anak. Akhirat tu tak ada sekolah je. Memang tak masih budak-budak dah. Umur 9 tahun, 10 tahun masih dianggap budak-budak. Tak ada sekolah, semua biarlah. Libur apa. Ngampung dia libur, puas-puas kena dia tidur. Ini banyak kita orang tua seperti ini. Padahal anak kita bukan anak kecil lagi. Dia sudah baligh, dia sudah memiliki tanda-tanda itu. Berarti itu anak ketika tidak menjalankan perintah Allah yang diwajibkan oleh Allah, dosa. Orang tuanya pun ikut mendapatkan dosa. Maka hati-hati. Ni kalau kita dah tua ni, cucuk pula kita kasih tahu anak kita, untuk diberitahukan kepada anaknya, cucu kita, agar yang mana memberitahu kepada orang tuanya kalau memiliki tanda-tanda ini, sehingga kita bisa menasihati daripada anak kita, memperingatkan daripada anak kita. Makanya kalau mau menjalankan perintah Allah ni, jangan nunggu anak tu baligh, didik dari sejak dini, Pak. Dari umur dia masih kecil sekali, didik, Pak. Jangan nunggu umur 7-8 tahun tak usah. Kenapa berat nanti tambah. Dari sejak dini. Begitu anak umur 5 tahun, itu dah ajarkan dia, bawa dia ke masjid. Karena umur anak tu 5 tahun, dia udah mengerti, udah terbius. Udah bisa makan sendiri, minum sendiri, buang air sendiri. Istilah kalau mau buang air tu masih tahu tak? Istilah kata orang apa, main muncrat aja. Bawa dia ke masjid. Biasa kan? Ketika kita mengerjakan salat, kita bawa anak kita, biar dia tahu anak ini kan merekam, paling cepat merekamnya. Biasakan dia dalam menghidupkan sunnah. Mau makan, jangan lupa baca ini. Setelah makan, jangan lupa baca hamdalah. Mau tidur, jangan lupa baca doa tidur. Bangun tidur, jangan lupa baca doa bangun tidur. Mau pakaian, dahulukan kanan dibandingkan kiri. Mau keluar, dahulukan kanan dibandingkan kiri. Mau masuk, mau keluar, dahulukan kiri dibandingkan kanan. Mau masuk, dahulukan kanan dibandingkan kiri. Mau pakai alas kaki, sepatu ke, sendal ke, dahulukan kanan dibandingkan kiri. Itu ajarkan anak kita dari sejak dini. Dia umur 5 tahun, Pak. Tidak masalah, bawa ke masjid. Tak ada masalah, karena udah terbius, udah mengerti, tak khawatir dia buang air atau apa, karena udah bisa dibilangkan. Dan ngomong ya, dia dengar, udah paham. Lain kalau anak umur 3-4 tahun, jangan berkincah dia dalam masjid ni. Agar tu imam dikerjakan sama dia. Saya pernah solat imam ni, solat asar. Ya Allah, pas nak sujud ni,
Dia tidak bergerak dari depannya, duduk di bersila begini. Duduk bersila, tidak bergerak. Maka mau geser. Ini kalau yang belum tamyiz, lebih baik jangan dibawa. Kenapa? Akan mengganggu. Tapi kalau udah tamyiz, tidak apa-apa bawa. Jangan kita larang. Pengurus masjid jangan larang anak-anak untuk pergi ke masjid. Yang udah tamyiz apalagi ke atasnya. Dia ribut-ribut kecil itu biasa. Rasulullah saja yang mana sholat pernah menggendong cucunya. Rasulullah itu sholat pernah menggendong cucunya, anak daripada Sayyidatul Zainab, namanya Abi Umar. Itu digendong ketika Nabi sholat. Ketika rukuk, Rasulullah letakkan daripada cucunya di bawah. Ketika akan bangun digendong lagi. Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain itu ketika Rasulullah sujudnya lama, para sahabat sempat bingung. Selesai sholat, para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kami kira kau meninggal. Kalau lama sujud dulu. Sahabat yang lain mengira lagi, engkau menerima wahyu, maka lama. Rasulullah pun menjawab, bukan itu semua. Cucu aku naik di atas kuda aku. Jadi aku bangun nunggu dia turun dari kuda aku. Udah turun, baru aku bangun dari sujudku. Ada dimarahi daripada cucunya. Coba kalau kita nunggu dalam sholat ni, binasa. Begitu selesai sholat langsung, kau ni luar biasa ya, ambil otak. Bukan begitu mendidik anak. Anak kecil jangan dididik seperti itu, dengan kekerasan begitu, jangan. Ada waktunya kita tegas. Tapi kalau masalah yang sholat diganggu, tidak usah kita permasalahkan. Nama anak-anak belum ada akalnya, dia belum tamyiz lagi. Kecuali udah tamyiz, baru kita peringatkan dia. Ini belum tamyiz, kita nak ngomong apa pun, anggap aja lalu sama dia. Biar gue gitu ngomong. Jangan kita malaikat ngomong tak lagi pedulikan kemudian. Ini anak yang belum tamyiz seperti itu. Jadi kalau dia mengganggu apa, biarkan aja. Jangan kita lalu nak mukul dia apa enggak. Rasulullah SAW tidak seperti itu. Jadi kita biasakan anak kita itu dari sejak dini. Jadi kalau mau sholat bawa subuh tu bangunkan. Pokoknya bangunkan dia. Dia sholat apa enggak, itu urusan belakang. Bangunkan, kita bawa di wudu. Yang mana sholat sama kita. Kalau dia sholat tertidur dia di atas sejadah, apa biarkan. Cuman udah ada kebiasaan kita bangunkan dia. Cuman ni kadang ni orang tua ni tak tegan. Yang kadang tak tegan ni maknya kadang, udah apa kesian dia, masih budak-budak tak ber. Mak ni kadang ni belum lagi gentar dia nak sekolah. Ni mak ni kadang ni yang model begini. Sekarang kalau tidak dari sejak dini, mau kapan kita nunggu dia balik? Berat lagi pak. Mulai lagi kita dari awal. Berat. Dari sejak dini kita biasakan. Jadi ketika dia balik, dia sudah biasa menjalankan perintah Allah. Dia sudah biasa menghidupkan daripada sunnah Rasulullah. Kita tenang sebagai orang tua. Karena kita sebagai orang tua, kalau dia tidak mengajarkan daripada anak kita, kita akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Maka dalam sebuah riwayat itu nanti kelak di yaumul qiyamah, banyak orang tua berharap, terutama wanita yang mana dirinya mandul sewaktu hidup di dunia, dia berharap seperti itu. Kenapa? Ternyata anak-anaknya membuat diri tersiksa. Karena dia tidak mengajarkan kepada anak-anaknya akan menjalankan perintah Allah, menghidupkan daripada sunnah Rasulullah, mengajarkan daripada syariat, sehingga anak ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bertentangan dengan ajaran Nabi SAW. Ini bukan anak aja yang masalah, orang tua dia pun ikut masalah. Maka kelak di hari kiamat, orang tua itu berharap dirinya mandul, tak punya anak, cobalah aku mandul suatu aku hidup di dunia. Tuh.
saking fitnahnya daripada seorang anak. Maka kita sebagai orang tua, kita harus mendidik, tak boleh diam. Mau lepas tangannya, tak bisa. Kita ni akan dihisap oleh Allah, akan diminta pertanggungjawaban akan anak kita. Makanya orang tua, kita sebagai orang tua harus peduli kepada anak kita dalam dia untuk menjalankan perintah Allah. Kita kalau mau seperti itu, didik dari sejak dini. Dari sejak dini. Sekarang walaupun dia belum balik, kalau dia melakukan daripada ibadah, sah ibadahnya, ada nilai pahalanya. Walaupun dia belum diwajib, seorang anak yang belum balik melakukan ibadah, sah ibadahnya, pahala didapatkan. Yang kita tidak dapatkan pahala. Dan pahala itu akan kembali kepada kita, karena kita yang mengajarkannya. Kembali kepada orang tua, Tuhan. Maka kalau bisa, kita kalau sebagai orang tua, kalau yang udah tua ni, ayahanda ni, bilangkan ke anak, kasih tahu kepada anaknya, nak, kalau bisa Fatihah, kau yang ajarkan anak kau. Kenapa? Setiap anak kita membaca Fatihah, pahalanya akan kembali kepada kita. Karena kita orang yang pertama mengajarkan kepada anak kita. Ini jangan nanti biar nanti ngaji ini. Jadi seakan-akan lepas, tidak ada kontrol bagi kita terhadap anak kita. Jangan seperti itu. Kita harus juga peduli akan anak kita. Kita ajarkan dah. Ajarkan anak kita. Seperti dia mengaji di luar, kita bisa mengecek daripada ngajian dia ni. Ada bisa pernah jumpa dengan bapak. Seperti itu. Itu menunjukkan kita peduli kepada anak kita. Ketika dia pulang sekolah, dah solat belum? Harus seperti itu. Jangan kita berdiam diri. Belum Pak? Solat belum. Ini menunjukkan kita peduli sama anak kita. Kenapa? Kalau anak kita selamat, kita pun selamat. Anak kita tak selamat, kita pun tak selamat. Ditarik sama dia. Bapak aku yang tak ada ngajarkan, ya Allah, mana dia ada nanya sama aku, dah solat aku belum? Kita yang akan dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirat apa? Kita yang tersiksa gara-gara perbuatan anak. Tapi kalau anak itu anak yang saleh ataupun saleh, beruntung orang tua. Kenikmatan yang akan dia dapatkan. Dan nanti ketika dia yaumul kiamat, kalau dia sudah masuk ke dalam surga, ini anak misalnya, orang tua dalam neraka misalnya, ini anak akan mencari daripada orang tuanya untuk menyelamatkan daripada orang tuanya. Itu kalau itu punya anak saleh dan salehah. Sebelum kita dibangkitkan aja masih di alam kubur, kalau punya anak yang saleh ataupun salehah, yang mana sejuk dia di kubur, tak bakal dia merasakan daripada siksaannya. Kenapa? Anaknya saleh, anaknya salehah. Misal anak laki-laki saleh yang mana taat kepada Allah, kalau dia melakukan ibadah diniatkan untuk orang tuanya. Kalau dia sedekah, diniatkan juga untuk orang tuanya. Kalau dia baca Quran, diniatkan juga bacaan Al-Quran itu dihadiahkan untuk orang tuanya. Sejuk kuburan daripada orang tuanya. Enak. Punya anak perempuannya salehah, taat kepada suaminya. Ingatlah, ketika seorang wanita, seorang istri taat kepada suaminya, itu akan memberikan efek luar biasa kepada orang tuanya. Maka di zaman Nabi SAW itu ada seorang wanita, ini familiar ceritanya, yang mana suaminya berangkat pergi, datang utusan dari orang tuanya memberitahukan bahawa orang tuanya lagi sakit. Dia pun berkata, aku tidak bisa keluar rumah tanpa izin daripada suamiku, dan aku belum izin dengan suamiku. Balik utusan daripada orang tuanya. Sampai beberapa lama lagi, orang tuanya tambah parah sakitnya, sakit keras ini, tambah parah kali ini. Datang utusan daripada orang tuanya memberitahukan. Dia pun bilang, aku tidak bisa datang, pergi jenguk melihat daripada orang tuaku. Kenapa? Aku belum dapat izin daripada suamiku. Ini utusan yang mulai geram. Luar biasa memang ini. Balik, ini suami.
ini utusan orang tuanya, sampai orang tua wanita tersebut meninggal. Maka utusan orang tuanya datang memberitahukan itu. Tetap wanita itu berkata, aku tak bisa pergi karena aku belum izin dengan suamiku. Ini utusan bilang, memang luar biasa punya anak durhaka. Bapakku dah sakit sampai sakit parah sampai meninggal, tak ada kan kau nak datang. Ibu nak kita berdesut langsung tu perempuan tu dengan bapak sakit. Tak ada dia nak ingat tu nak handphone lagi ya. Izin nak balik pun tak ada. Jangan harap, jangan harap. Ni laki kadang toleransi lah. Dah lah, toleransi tapi nak izin jangan harap. Wanita zaman sekarang model begitu. Jangan harap. Apa dia wanita ini dari bapak sakit sampai nazar, mendekati ajal, sampai meninggal, tak ada datang dia. Kenapa? Dia belum dapat izin dari suami untuk pergi. Ketika dikuburkan ini, apa kata Nabi? Ini orang selamat daripada siksa kubur dikarenakan ketaatan daripada anaknya kepada suaminya. Jadi sebab anak yang taat tadi tidak mau keluar rumah karena belum dapat izin, karena itu orang tuanya selamat dari siksa kubur. Ini kalau kita punya anak saleh. Kalau anak kita macam gini, saya itu kubur. Maka mak ni kadang ni yang nak ngajarkan anak dia durhaka sama lelaki. Kadang orang ni mak perempuan ni, kau bodoh dengan lelaki kau begitu kan, jangan mau kau. Akhirat tu ini anak diajarkan untuk melawan daripada suami. Jangan kita ajarkan. Itu berarti kita akan dihisab oleh Allah nanti. Nanti ni ketika anak kita dihisab, kenapa kau durhaka sama laki kau? Kau sering menentang dia, kau buat laki kau ni takut sama kau. Mak aku yang nyuruh ya Allah. Tak mak panggil. Tahu buat bangkit ya. Kena kita. Maka kalau kita punya anak perempuan, jangan ajarkan anak kita durhaka kepada suami. Apalagi itu anak kalau ada masalah balik ke rumah, suruh dia cepat balik ke rumah laki. Jangan biarkan dia lama di rumah kita. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita termasuk orang tua menjadi penyebab hancurnya rumah tangga orang anak-anak kita. Yang nyesal kita nanti. Yang nyesal kita. Maka penting kita peduli akan pendidikan anak kita dengan cara kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Dia mau bertanya tak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung saja Pak Ustaz pertanyaan kami. Tadi Pak Ustaz menyebutkan tentang 4 orang mazhab itu, Pak, yang sama-sama mazhab itu kita imami dan kita yakini sebagai, boleh dikatakan apa yang menjadi fatwa beliau kita ikuti, Pak. Tapi di sisi lain, seperti yang Pak Ustaz sampaikan tadi, satu orang nasab yang mengatakan jadi korban tadi, dan tentang korban tadi, satu orang nasab yang mengatakan sunnah muakkad, satu lagi yang yang satu lagi mengatakan itu wajib. Nah, ini kan terjadi Pak, perbedaan nasabnya. Padahal padahal sama-sama kita imami, Pak. Dalam hal ini gimana kita memilih yang mana ini yang perlu kita ikuti ini, Pak? Nah, ini yang kami tanyakan. Ini terserah kami secara awam, kami kurang paham tentang hal ini. Kalau yang sama-sama satu pendapat sih mungkin nggak ada masalah. Kemudian yang kedua, Pak Ustadz, pernah kami membaca tentang nasab ini. Beliau, para nasab ini, para nasab ya, itu mengatakan bahwasanya seandainya fatwa saya ini, kata
kata nasab tadi yang kata orang itu kembalikan pada kalau seandainya menyelisih Al-Quran dan Sunnah maka kembalikan ke hadis dan Al-Quran. Ini mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi perbedaan di antara dua imam, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dalam hukum daripada kurban? Yang satu bilang wajib, yang satu bilang sunnah. Bingung. Sebenarnya kalau orang yang belajar dia tidak akan bingung. Kalau dia tahu ilmunya dia tidak akan bingung. Karena ini sudah terjadi di zaman Nabi SAW, bukan hanya di zaman kita sekarang ini. Ini di zaman Nabi hidup ini. Ketika Rasulullah SAW menyuruh para sahabat Nabi setelah peperangan Khandaq itu kan ada peperangan selanjutnya. Jadi ketika Rasulullah akan mandi meletakkan dari pedangnya, malaikat turun datang. Engkau sudah meletakkan pedang wahai Muhammad, sedangkan kami belum ini. Karena di dalam peperangan Khandaq itu ada pengkhianatan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Ini tidak bisa didiamkan, Bani Quraidah ini. Itu Rasulullah diperintahkan untuk segera lagi berangkat, pergi berperang ke tempat Bani Quraidah. Ini para sahabat Nabi yang baru selesai perang Khandaq pun berangkat. Siap-siap. Nabi mengucapkan, jangan kalian sholat asar kecuali kalau sudah sampai di tempat Bani Quraidah. Ternyata terjadi dua pendapat di situ. Sebagian sahabat tidak mau sholat kecuali kalau sudah sampai di tempat Bani Quraidah, tempat orang Yahudi. Karena itu perintah Nabi. Sebagian sahabat lagi beranggapan, ini kalau sampai nanti habis waktu asar, tidak bisa, kita sholat terlebih dahulu. Kita sholat terlebih dahulu. Ini kan berbeda nih dua pendapat sahabatnya. Yang satu tidak mau sholat walaupun tidak habis waktu asar, kecuali kalau sudah sampai di Bani Quraidah. Ketika hal ini disampaikan dan diberitahukan kepada Nabi, Nabi tidak menyerahkan daripada kedua-duanya. Maka salah satu di antara dikatakan itu apa? Wakhtilafu ashabi rahmah. Perbedaan pendapat daripada sahabatku itu adalah rahmat. Ini di zaman Nabi sudah ada dalam memahami sabda Nabi zaman Nabi Pak. Apa lagi yang sudah setelah Nabi SAW? Maka dalam menyikapi perbedaan kita harus tahu kaidah usul. Kaidah usul itu mengatakan la yunkaru mukhtalafa fi wa yunkaru mujma'an. Jangan kalian perdebatkan sesuatu yang masih ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ini yang mengatakan boleh, ini tak boleh, ini wajib, ini sunnah, ini haram. Ada perbedaan pendapat para ulama. Ini istilahnya tidak usah diributkan, itu biasa. Karena mereka para a'immah ini, imam-imam terutama yang berbeda pendapat ini memiliki hujjah dan dalil. Bukan berarti ini bilang wajib, ini ada dalil yang sunnah, ada dalil. Dua-duanya ada hujjah. Wa yunkaru mujma'an. Boleh kita perdebatkan sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama. Makanya dalil itu ada 4 bab. Al-Quran, As-Sunnah, lalu ijma' wal qiyas. Qiyas ijma'. Ada 4. Ijma' ini apa maksud ijma' ulama? Kesepakatan para ulama itu adalah dalil. Itu adalah dalil. Jadi kalau perbedaan pendapat di antara para ulama itu biasa Pak. Dan Nabi yang mana memperbolehkan akan hal itu. Ketika Mu'adz bin Jabal dikirim oleh Rasulullah SAW untuk pergi ke Yaman, Mu'adz bin Jabal ditanya sama Nabi, ya Mu'adz, kalau engkau tidak mendapatkan suatu masalah di Al-Quran, di dalam hadis, dalam pada sunnah hadis Nabi SAW, hadis itu bukan hanya ucapan, jadi disunahnya perbuatan Nabi itu juga adalah hadis, dikatakan sunnah. Kalau tidak mendapatkan di Al-Quran dan juga sunnahnya, bagaimana engkau mengambil keputusannya?
Apa kata Mu'adz bin Jabal? Aku akan beristihad ya Rasulullah, untuk beristihad mengambil pendapat yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada itu, maka kalau dalam usul Pak, kita mau menghukum yang mubah itu bisa. Yang kalau dalam usul yang mubah bisa jadi wajib, yang mubah bisa jadi sunnah, yang mubah bisa jadi haram. Iya, bisa dengan kaidah usul. Contoh, dalam usul itu dikatakan ma la yatimul mandub illa bihi fa huwa mandub, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib, ma la yatimul mandub illa bihi fa huwa mandub. Segala sesuatu yang mengantarkan kepada sunnahan, kesunnahan, maka dia dihukumi sunnah. Jadi apapun yang mengantarkan kita untuk kita bisa melakukan sunnah, maka itu dihukumi sunnah. Contoh, menghidupkan alarm apa hukumnya Pak? Mubah kan? Ini alarm kita gunakan untuk kita bangun tahajud. Lalu kita terbangun gara-gara alarm. Lalu kita mengerjakan tahajud. Berarti yang mengantarkan kita bangun tahajud dan bisa mengerjakan tahajud apa? Alarm. Maka alarm ini kedudukan hukumnya berubah lalu menjadi sunnah. Mana yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Segala sesuatu yang mengantarkan kepada kewajiban hukumnya menjadi wajib. Kita ni mau bangun subuh, kalau alarm tak hidup tak bakal bangun. Banyak yang macam itu. Banyaklah. Kalau tak ada hidup alarm, wassalam. Lagi ni ada yang bangun ni. Allah Akbar, rupah HP mati. Alarm tak ada hidup. Sekarang kalau ada orang bangun jam 4 20 menit sebelum azan, gara-gara alarm yang dihidupkan, berarti yang membuat dia bangun untuk solat subuh apa? Alarm kan? Sekarang solat subuh hukumnya apa? Berarti alarm ini mengantarkan dia untuk bisa melaksanakan yang menghidupkan alarm Pak, jadi wajib Pak. Itu cara menghukumi. Nah itu dalam usul. Maka begitu juga tadi, kalau perbedaan pendapat ulama itu biasa. Dasar daripada Al-Imam Hanafi menghukumi wajib, dalil yang tadi anda sebutkan, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat di tempat salat kami. Menurut pendapat daripada Imam Hanafi, bahwa ini dalil tegas dari Nabi Rasulullah SAW tidak mau duduk dengan orang tersebut, menunjukkan ini adalah wajib. Sampai Rasulullah tidak mau duduk dengan orang tersebut yang tidak mau berkorban. Dalil yang kedua, karena semenjak disyariatkan pada Nabi, Rasulullah tidak pernah meninggalkan daripada kurban tersebut. Itu menunjukkan dalil daripada wajib. Tapi Imam Syafi'i tidak menanggapi seperti itu. Sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi belum tentu wajib. Karena ada sesuatu yang dihukumi wajib bagi Nabi tapi tidak wajib bagi kita. Iya Pak, witir bagi Nabi itu wajib Pak, tapi bagi kita tidak wajib Pak. Jadi itu pendapat daripada Imam Syafi'i, sehingga beliau menghukumi daripada sunnah. Dua-duanya memiliki hujjah. Perbedaan ini tidak usah kita permasalahkan, kita perdebatkan. Seperti kaidah usul tadi, la yunkaru mukhtalafun fi wa yunkaru mujma' alaih. Jangan kalian perdebatkan sesuatu yang masih ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Boleh kalian perdebatkan sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama. Ini yang kedua tadi apa? Itu perkataan Imam Syafi'i itu. Kalau pendapat beliau bertentangan dengan Al-Quran, maka jangan ikuti pendapat, ikuti Al-Quran. Itu Imam Syafi'i menunjukkan ketawaduan beliau. Menunjukkan ketawaduan beliau. Makanya ada satu kisah pernah kisahkan ini. Seorang wanita ada masalah, ada ke pengadilannya. Ada suatu masalah hukum ke pengadilan dia di zaman dahulu, pengadilan zaman dahulu.
perkara ini, hakim ini pun bertanya, kau mau aku putuskan menurut Al-Quran atau menurut daripada Asy-Syafi'i? Menurut Al-Quran atau menurut daripada pendapat Imam Syafi'i? Kalau kita ditanya begitu, apa jawaban kita? Simpel kasih tu, Syafi'i Al-Quran lah. Pasti simpel tu jawaban itu. Tapi ini wanita ketika ditanya hakim seperti itu, mana berkata tu, putuskan hukum perkara aku ini menurut daripada pendapat Imam Syafi'i. Kita dengar itu, pula ni perempuan ni. Tapi lihat jawaban perkataan daripada wanita itu. Setelah berkata seperti itu, aku lebih percaya penjelasan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i dalam menjelaskan Al-Quran dibandingkan penjelasan engkau dalam menjelaskan daripada Al-Quran. Kalau Imam Syafi'i sekarang kita ya, ada orang mengatakan gini, orang ikut pendapat Imam Syafi'i ke Al-Quran. Berarti siapa yang menjelaskan daripada Al-Quran itu? Guru kau, syekh kau, ulama kau. Dengan Imam Syafi'i, mana yang lebih kita percaya lebih kuat? Tidak mungkin dia memahami Al-Quran dengan diri dia sendiri. Pasti dia mengambil pendapat ulama. Siapa ulama itu yang memahami Al-Quran? Jadi Al-Imam Syafi'i berkata seperti itu sebagai bentuk ketawaduan beliau. Sebagai bentuk ketawaduan beliau. Kalau memang pendapatku bertentangan nih, hasilnya kan itu. Apakah kita temukan pendapat beliau bertentangan dengan Al-Quran? Maka selalu balikkan gitu. Sebutkan satu saja pendapat daripada beliau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Tidak akan kita temukan, Pak. Tidak akan kita temukan pendapat beliau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Satu tidak. Maka kalau ada orang mengatakan seperti itu, balik tanyakan dia, tolong satu bukti aja pendapat beliau. Tak usah naik sebukti ya. Kau sebutkan di mana kitab apa yang mana pendapat daripada Imam Syafi'i bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Tak akan ditemukan, Pak. Itu maksud daripada ucapan daripada Imam Asy-Syafi'i. InsyaAllah depan kita lanjutkan ini. Semoga apa yang kita kaji pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang mubarak, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Dan semoga perkumpulan kita di pagi hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah. Dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah. Dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah. Dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik.
kasih teman-teman yang sudah mengikuti live saya pagi ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti live saya hari ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Kami menunggu kehadiran Anda di Masjid Darul Mutakin untuk ikutin live saya selanjutnya yang akan saya laksanakan nanti malam ba'da maghrib. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.